Seorang ayah adalah cinta pertama anak perempuannya, sosok seorang laki-laki terhebat yang akan selalu melindungi dan membahagiakan putrinya. Namun apa yang terjadi jika kebahagiaan itu terampas ketika anak perempuannya tewas dalam kejadian serangan bom teroris di sebuah kota? Nah, film yang akan saya ceritakan ini adalah mengisahkan tentang perjuangan seorang ayah mencari keadilan ketika putri sematawayangnya tewas dalam aksi terorisme. Saat kinerja kepolisian tak memuaskannya, dia pun mencari keadilan sendiri dengan caranya. No idea who you're dealing with. Give me the names. What are you, fucking tree? Have you changed your Film mind? ini berjudul The Foreigner, dirilis pada tahun 2017 dan disutradari oleh Martin Campbell, serta dibintangi oleh aktor ternama Asia bernama Jackie Chan. Semoga alur cerita film ini menghibur Anda dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali oleh seorang ayah bernama Kwan yang sedang mengantar putrinya bersama Van ke sebuah toko busana untuk membeli gaun pesta. Mereka terlihat sedikit terburu-buru karena takut kehabisan stok. Kwan sendiri adalah mantan anggota pasukan khusus yang dulu ikut dalam Perang Vietnam. Di masa tuanya, kini Kwan tinggal di London bersama putrinya bernama Van sambil menjalankan bisnis restoran. Sedangkan istrinya sendiri sudah lama meninggal ketika melahirkan Van. Setelah sampai di toko busana dan memastikan anaknya masuk ke dalam toko tersebut dengan aman, Kwan pun hendak memarkirkan mobilnya dan tak sengaja menabrak kendaraan di depannya yang secara tiba-tiba mundur. Pengendara tersebut terlihat kesal dan marah dan Kwan pun keluar dari mobilnya untuk menjelaskan dan meminta maaf. Akan tetapi tiba-tiba sebuah bom meledak tak jauh dari toko tempat Pan berada, menghancurkan segalanya dan membuat Kwan terhempas terluka cukup parah efek dari ledakan tersebut. Namun ia tak menghiraukan akan lukanya, ia berusaha bangkit dan mencari keberadaan putrinya. Seorang jurnalis mendapat telepon misterius. Penelpon tersebut mengaku dirinya adalah kelompok otentik Aira dan ia bertanggung jawab atas peledakan bom tersebut dan memberi kode Phoenix. Mereka juga mengancam akan meledakkan Bank Inggris jika pihak pemerintah Inggris tetap mendukung pendudukan Irlandia Utara. Kembali ke tempat kejadian perkara atau TKP, terlihat petugas medis dan polisi sedang sibuk menolong korban yang terluka. Kwan sendiri terlihat sedang memeluk putrinya yang sudah dalam keadaan tewas menjadi korban ledakan bom tersebut. Di sebuah tempat rahasia terlihat 4 orang pemuda anggota Aira sedang menonton berita ledakan bom tersebut di sebuah televisi dan membicarakan rencana mereka setelah aksi tersebut. Pasca kejadian itu membuat Kwan sangat terpukul dan sangat bersedih. Bagaimana tidak, putri kesayangannya dan putri satu-satunya yang selama ini ia sayangi, ia jaga, dan ia besarkan dengan penuh kasih sayang, kini telah tiada akibat ulah teroris biadab itu. Ia merasa kini hidupnya telah hancur dan tak punya siapa-siapa lagi. Peristiwa tersebut membuat geger seluruh dunia dan membuat pemerintahan kerajaan Inggris geram, sehingga segeralah Menteri Inggris menelpon Liam untuk segera mengusut kebenaran informasi bahwa pelaku teror tersebut adalah organisasi Aira. Liam sendiri adalah merupakan wakil Perdana Menteri Irlandia dan sebagai petinggi di Aira. Liam kemudian segera mengadakan rapat darurat dengan seluruh petinggi Aira guna membahas teror bom yang terjadi di London yang mengatasnamakan organisasinya. Bahkan pihak Inggris berhasil mengidentifikasi bahan peledak yang digunakan, yaitu berasal dari gudang persenjataan kelompok mereka. Dan juga kode Phoenix yang digunakan oleh pelaku teror adalah kode rahasia organisasi mereka. Kwan yang belum bisa menerima dengan ikhlas kepergian anaknya, lalu ia mendatangi kantor polisi divisi penanganan teroris dan bertemu komandan, sebut saja dengan nama Prau ya. Yaitu biar gampang dibacanya. Dan menanyakan langsung kepadanya siapa pelakunya. Kwan pun menyodorkan sejumlah uang cukup besar jumlahnya pada komandan dengan maksud supaya kinerja komandan lebih cepat untuk menemukan pelaku teror tersebut.
Namun, Komandan Prao menolak dengan tegas pemberian Kuan dan ia memberi saran kepada Kuan agar lebih bersabar karena proses penyelidikan masih berlanjut. Man, Commander Bromley. I count on pursuing every possible lead if All I have put in it's time and resources for my investigation. Merasa tidak puas dengan jawaban pihak kepolisian, lalu Kuan pun berusaha mencari tahu sendiri di internet mengenai organisasi AIRA. Sewaktu ia lagi anteng di depan komputer, tiba-tiba saja di televisi terdengar sedang ada sesi wawancara Wakil Perdana Menteri Irlandia yaitu Liam. Di sesi wawancara tersebut, Liam menjelaskan bahwa pelaku pengeboman tersebut dilakukan oleh anggota AIRA yang membelot dan berkhianat, sengaja untuk menghancurkan perjanjian perdamaian antara Inggris dan pihak Irlandia yang selama ini sudah berjalan. Berbekal informasi dari televisi tersebut, lalu Kuan pun mencari tahu nomor telepon kantor Liam. Dan setelah tahu, ia langsung menanyakan kepada Liam siapa sebenarnya pelaku teror bom tersebut. Tanpa basa-basi, Liam pun hanya menjawab bahwa dia tidak mengetahuinya dan langsung menutup teleponnya. Kuan pun merasa kesal dan marah dibuatnya. the advice of a Sinn Féin. I'm sorry for your loss, Mr. Tell Cohen. me someone whom I know the names of the... Hari demi hari pun berlalu tanpa ada penjelasan pasti tentang pelaku teror bom tersebut. Kemarahan Kuan pun semakin memuncak, hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk mencari sendiri pelaku teror bom yang telah merenggut nyawa putrinya tersebut dengan caranya sendiri. Jadi Kuan akan balas dendam rupanya. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya dengan seksama, kemudian Kuan pun memutuskan pergi ke Irlandia untuk bertemu langsung dengan Liam. Sesampainya di kantor Liam, lalu Kuan pun menanyakan hal yang sama kepada Liam, bahwa ia menanyakan siapa pelaku pemboman tersebut. Lalu Liam pun menjawab dengan entengnya, "Kamu nanya siapa pelakunya? Kamu nanya. Hai." Liam pun menjawab tidak mengetahuinya. Ia menambahkan bahwa sekarang ia sudah bukan anggota AIRA lagi dan sudah bertahun-tahun ia tak berhubungan lagi dengan organisasi tersebut. Dengan sangat menyesal, ia tak dapat membantu Kuan untuk menemukan pelakunya. Kuan pun tidak percaya begitu saja dengan apa yang telah dikatakan Liam. Kuan memutuskan untuk pergi dan seraya berkata-kata, "Mun maneh bohong, sing araratel seawak-awak." Jadi si Kuan ini menyumpahi pada Liam ya, karena kelihatannya Liam berbohong. Sebelum pergi keluar kantor tersebut, Kuan pun masuk ke toilet dan merakit bom dari bahan-bahan yang sangat sederhana yang bertujuan untuk memperingatkan Liam agar ia segera memberitahu pelaku bom tersebut. Setelah bom rakitan tersebut meledak, lalu Kuan pun segera menelpon Liam seraya berkata, "Modal si Liam." Liam pun sangat marah dan geram. Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk menyusuri semua kos-kosan, penginapan, dan hotel yang ada di sana, tak terkecuali kosan Arjuna dan Gang Macan yang fenomenal itu. Give me the names. Setelah sekian lama mencari, akhirnya kos-kosan Puan pun berhasil ditemukan. Anak buah Liam pun segera mengepung dan melakukan penyergapan. Kuan menyadari keberadaannya telah diketahui, lalu ia mencari jalan keluar dan setelah melewati gerakan pergelutan, akhirnya ia berhasil meloloskan diri. Atas kegagalan anak buahnya menangkap Kuan, Liam pun marah. Ia merasa bahwa anak buahnya tak becus apa-apa. Mereka dengan jumlah yang banyak tak dapat menangkap Kuan yang bertubuh kecil dan tua renta hanya seorang diri. Found out there, for God's sake. Setelah itu Liam pun segera menghubungi keponakannya bernama sebut saja Bebek Locis untuk menemuinya dan ditugaskan ke London untuk menemui Komandan Anton BF dan menjelaskan padanya bahwa pelaku pengeboman tersebut bukanlah mereka, akan tetapi anggota AIRA yang telah berkhianat dan membelot. Bebek Locis sendiri adalah merupakan anggota pasukan khusus Irlandia yang sangat hebat. Beralih ke Kuan yang telah berhasil lolos dari penyergapan kemarin, ia terus membuntuti dan memantau gerak-gerik Liam dan menerornya melalui kiriman sebuah foto dengan selingkuhannya. Dan hal itu kini telah membuat Liam merasa hidupnya sangat tidak tenang dan tertekan. Lalu ia pun pergi bersama istrinya ke sebuah villa di pinggir kota jauh dari keramaian dan penjagaan yang ketat.
Ternyata Kuan sudah mengetahui kepergian Liam, lalu ia pun segera mengikutinya dan memantau Liam dari dalam hutan yang tak jauh dari villa tersebut. Karena Kuan juga merupakan mantan pasukan khusus yang pernah bertugas di Perang Vietnam, maka bukan hal yang sulit baginya untuk berkamuflase dengan alam. Di malam harinya, Kuan berhasil lolos dan masuk ke wilayah villa tersebut. Lalu ia segera memasang sebuah bom di gudang bagian belakang rumah dan bom itu pun meledak tepat sebelum tahrim subuh, mengagetkan semua orang di villa tersebut. Liam pun terlihat sangat panik dan ketakutan karena ia tahu siapa pelaku bom tersebut. Lalu ia memerintahkan seluruh anak buahnya untuk memperketat penjagaan dan menambah personilnya. Sean! Mick! Spread out. I'll take the hype. One old man running circles. Bring in a tracker. Liam pun segera menghubungi keponakannya Bebe Plocis yang sedang berada di London untuk segera datang membantunya memburu Kuan dan melacak Kuan yang sangat lihai itu. Atas rasa kepenasarannya terhadap Kuan, lalu Liam pun mencari tahu di internet siapa sebenarnya cecep Kuan yang lihai dan jago itu. Sambil minum teh sisri demi menenangkan pikirannya dan terungkap ternyata Kuan adalah mantan seorang pasukan khusus militer yang pernah dilatih Amerika Serikat dan pernah ditugaskan ke peperangan Vietnam. Pada waktu Liam sedang berada sendirian di ruang kerjanya di villa itu, tiba-tiba saja datang Kuan dengan terpasang bom di rompinya sambil mendorongkan pistol kepadanya dan bertanya hal yang sama yang pernah ia tanyakan padanya, siapa pelakunya? Liam pun menjawab dan bersumpah bahwa dia benar-benar tidak mengetahuinya dan ia berjanji akan segera mencari dan mengusutnya. Kuan pun memberikan waktu 1x24 jam untuk mencari tahu siapa pelaku pengoboman tersebut. Sementara itu di Inggris terjadi lagi ledakan di sebuah bis umum dan memakan banyak korban. Pelakunya adalah 2 orang anggota AIRA, salah satunya adalah Maggie yang ternyata adalah selingkuhan Bapak Liam. Scene pun berpindah pada Bebe Plocis yang ketika itu baru saja sampai di villa dan segera menemui abangnya Liam. Lalu ia segera pergi untuk melacak keberadaan Kuan. Di tempat lain di London, Komandan Prau memperlihatkan hasil investigasinya melalui rekaman CCTV dan melalui rekaman tersebut ia berhasil mengidentifikasi pelaku pengoboman yaitu bernama O'Reilly dan McGrath. Selain itu ia juga berhasil mengetahui 2 pelaku pengoboman bus yaitu Maggie dan satu pria yang belum diketahui namanya. Kemudian Komandan Prau pun segera memberitahu Liam tentang temuannya tersebut bahwa pelaku pengoboman tersebut adalah temannya sendiri bernama McGrath. Prior for a domestic abuse incident, him in a Dublin pub with an IRA member. Your mole, Hugh McGrath. 3 weeks ago, Mr. O'Reilly was observed. Me just cut the shit. Lalu Liam segera memberitahu keponakannya Bebe Plocis tentang semua nama pelaku teror tersebut yang telah menewaskan anak perempuannya, Kuan. Di hutan, Bebe Plocis pun telah berhasil menemukan tempat persembunyiannya Kuan. Namun ia telah terlebih dahulu terkena jebakan yang telah Kuan siapkan. Dengan tiba-tiba Kuan pun muncul dan menyerang Bebe Plocis dan terjadilah perkelahian sengit di antara keduanya. Dan pada akhirnya Kuan pun mampu melumpuhkan Bebe Plocis dan mengikat kedua tangan dan kakinya. Kuan sengaja tidak membunuhnya karena yang ia inginkan hanyalah sebuah nama pelaku pengoboman yang sudah menewaskan putrinya. Kemudian Bebe Plocis pun memberitahu Kuan tentang pelaku informasi yang Kuan inginkan. Dan ia menambahkan bahwa pelaku yang telah menewaskan putrinya adalah O'Reilly dengan ciri-ciri ada bekas luka bakar di tangan kanannya. Setelah itu mereka pun pancak kaki dan ngobrol ngalor ngidul dan pada akhirnya Bebe pun dibebaskan. 5 names and their location in London. Text code 7741. He's got a burn mark on his right hand. Keesokan harinya rencana penyergapan para pelaku pengeboman pun dimulai. Para pasukan komandan prawiris tim sudah mengepung di sekitar apartemen para pelaku dan mereka sangat intens melakukan pemantauan dari berbagai arah. Kuan yang sebelumnya sudah dapat informasi dari AA Bebe Plocis berhasil menyelinap masuk menyamar sebagai tukang gas. Zero Echo 1 is the target house and unsighted. X-ray 1 on balcony. Sierra 3, roger that.
Pasukan bersergap pun terpaksa harus menunda aksinya karena Kuan terlihat sudah terlebih dahulu berada di sana. Kuan yang menyamar sebagai tukang gas akhirnya diizinkan masuk ke ruangan mereka. Kelompok ini sangat berhati-hati, mereka memeriksa tas yang dibawa Kuan terlebih dahulu. Setelah penyamarannya terbongkar, Kuan pun menyerang mereka dan berhasil membunuh keempat pelaku dan menyisakan satu pelaku wanita yang bernama Maggie yang dibiarkan masih hidup. Lalu setelah itu Kuan pun segera pergi dari tempat tersebut. Tak lama kemudian pasukan penjaga pun berdatangan, tetapi mereka sudah terlambat tentunya karena 4 pelaku sudah mati dan 1 pelaku berhasil dilumpuhkan yang masih hidup bernama Maggie. Lalu mereka pun menginterogasinya. Mereka pun berhasil mendapatkan informasi dari Maggie bahwa bom selanjutnya tertanam di laptop seseorang wartawan bernama Ian yang sedang berada di bandara. Lalu dengan cepat polisi mencari Ian di bandara dan berhasil mengamankan laptop tersebut dan meledakkan bomnya di tempat yang cukup aman. Wood here! Ian Wood! Get out, you idiots! Get down! Get out! Setelah kejadian tersebut, Kuan pun mendatangi Liam dan menyuruhnya untuk membagikan foto perselingkuhannya di internet dengan Maggie. Dan dengan begitu, maka seluruh dunia akan tahu bahwa Liam memiliki hubungan khusus dengan Maggie, yaitu salah satu pelaku teror bom tersebut. Lalu Kuan pun pulang ke rumahnya dan menjalankan hari-harinya sebagai pemilik restoran. Ada sisi hampa baginya. Dulu hari-harinya penuh bahagia hidup bersama anak sematawayangnya. Namun kebahagiaannya kini hilang direnggut orang-orang yang tak bertanggung jawab. Dan dulu hari-harinya dihiasi senyuman manis anak perempuannya. Kini semua itu tinggal kenangan. Kasihan sekali Kuan ya. Dan film pun tomat. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video-video berikutnya. Dan ada hikmah yang bisa diambil dari film ini adalah Seng qie deng he sui xiao, heng bang sui sui tu, he kuang he, hao fei seng xing dang ding, xie ha.